banget nih dok, ngomong-ngomong hipertensi ya Ya, dok ya, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini ya dok ya, ya, ya. bahaya tekanan Oke, darah tinggi pada ibu hamil. Nah dok, memang ya, biasanya kita itu live bersama dokter kandungan dok, setiap ya. minggunya, hampir setiap hari itu live-nya bersama dokter kandungan. Nah ini spesial dok, malam ini bersama dokter spesialis penyakit dalam membahas tentang tekanan darah tinggi. Nah dokter mungkin bisa pembukaan dulu, sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi itu dok? Monggo dok, Oke, silakan. iya, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tekanan darah tinggi, itu berarti memang ada peningkatan dari tekanan darah. Jadi tekanan darah itu kan memang tekanan yang eh, secara perhitungan itu memang guna untuk melihat apa namanya laju dari aliran darah salah satunya ya. Dan itu juga apa namanya tubuh kita itu mempunyai sistem yang banyak ya, ada di jantung juga, di pembuluh darahnya juga sendiri, di otak juga untuk bisa mengatur tekanan supaya bisa baik. Nah, jadi yang dimaksud dengan tekanan darah tinggi berarti tekanannya itu lebih tinggi dari tekanan yang normal gitu. Jadi dari hal yang diharapkan. Nah, kalau misalnya memang tekanannya nggak normal ya, kalau misalnya tinggi ya tentunya nanti berefek pada hal-hal yang nanti bisa ke komplikasi yang bermacam-macam yang tentunya juga berpengaruh kepada pembuluh darah dan nanti juga berpengaruh kepada apa namanya pada organ-organ tubuh yang lain apabila tekanannya itu tidak terkontrol sesuai dengan yang seharusnya gitu yang bisa di apa namanya bisa ditahan oleh tubuh manusia. Nah dok, tekanan darah yang normal itu berapa dok? Oke, tekanan darah yang normal tuh ya secara darah tuh di bawah 120 per 80 gitu ya. Jadi kalau sudah ada peningkatan di atas 120 per 80 berarti memang tekanan darahnya mulai meningkat. Nanti kita bisa lihat apakah memang tekanan darahnya itu sudah meningkat sampai kita bilang stadium 1 atau stadium 3 bahkan juga apa namanya derajat 3 dan itu ada beberapa derajat yang nanti kalau misalnya memang apa namanya tekanan darahnya melampaui dari batasan tersebut, yaitu juga Ya. komplikasinya juga akan semakin berat. Oke, berarti yang Ya. dimaksud dengan hipertensi itu ketika tekanan darahnya di atas 120 per 80 itu sudah dikatakan hipertensi ya dok ya? Jadi ada batasannya. Kalau memang Ya. itu tergantung dari jenis-jenis pengukurannya. Kalau misalnya di antara 120 sampai 140 ya, yaitu kita masih bilang ada prehipertensi. Ada juga panduan yang mengatakan seperti itu. Yang kita sebut sebagai hipertensi yang sudah terdiagnosis ya memang kalau tekanan darah itu di atas 140 per 90 gitu. Jadi kalau udah di Oh. atas itu berarti apa namanya dia sudah masuk ke hipertensi yang derajat 1. Jadi kalau Oh. yang lain-lain di atasnya bisa sampai hipertensi derajat 2, derajat 3. Dan atau kalau misalnya ada kondisi komplikasi yang akut, komplikasi yang berat, nah itu juga ada istilahnya sendiri gitu. Misalnya hipertensi yang emergensi atau yang urgensi. Mm-mm. Oke, baik dok. Ini kan karena ibu-ibu, tema kita kan pada ibu hamil. Nah, mungkin dokter bisa Ya, menjelaskan bagaimana sih dok terjadinya hipertensi khususnya ibu hamil. Nah, terus juga kenapa kok ibu hamil itu kok sering banget terjadi hipertensi gitu dok? oke. Jadi kalau kita tahu ya, kita harus membedakan dulu apakah ibu yang sedang hamil tersebut memang sebelumnya sudah mengalami hipertensi atau memang Mm-mm. hipertensi tersebut terjadi pada saat kehamilan. Nah, jadi kalau misalnya hipertensinya itu terjadi sebelum kehamilan, jadi batasannya kalau di apa namanya kriterianya itu di atas 20 minggu. Jadi kalau di bawah 20 minggu itu harusnya tidak terjadi peningkatan tekanan darah yang sampai kita bilang hipertensi. Nah, kalau di bawah umur 20 minggu kehamilan itu dia sudah ada tekanan darah yang tinggi atau memang sebelum sudah pernah ada riwayat, berarti kemungkinan besar itu hipertensinya terjadi sebelum kehamilan. Itu kita bilang dia hipertensinya sudah lama atau kita bilang kronik. Nah, kalau hipertensinya itu tekanan darah tingginya itu terjadi pada usia kehamilan 20 minggu ke atas, berarti itu kita bilang hipertensi pada kehamilan. Nah, apakah bisa apa namanya bisa terjadi dua hal tersebut dalam kehamilan Ya. bisa saja. Jadi kalau misalnya pasiennya hipertensi pada sebelum kehamilan, terus dia hamil di atas 20 minggu tensinya naik lebih tinggi sampai mungkin sampai berkomplikasinya terjadi cepat ya berarti dia bisa saja terjadi hipertensi kronik bersama dengan hipertensi pada kehamilan. Dan kalau ada sampai ada keluhan-keluhan yang tertentu gitu ya kita bisa
apa namanya dengan kriteria yang lain kita juga bisa lihat ada pasiennya ada kecenderungan mengalami preeklamsi. Bisa seperti itu. Oke. Oke, baik dok. Jadi ada 3 tahapan ya dok ya. Ada yang Ya, hipertensi kronis, itu ibu hamilnya sudah hipertensi sebelum dia hamil. Nah, ya, terus yang kedua adalah hipertensi pada kehamilan itu di atas 20 minggu. Dan kemudian kalau ya, misalkan bisa berlanjut, bisa menyebabkan preeklamsia. ya, Nah, dok, ini kita bahas satu-satu ya dok ya. Hipertensi kronis. Nah, hipertensi kronis ini bagaimana dengan bunda yang mau program hamil, terus dia punya hipertensi, dulunya punya hipertensi. Nah, itu apakah berbahaya atau ada hal-hal yang perlu bunda waspadai gitu, dok? ya. Jadi pada prinsip begini, kalau mau hamil itu kan hak semua orang. Jadi kita nggak bisa melarang. Iya. Tapi ya ada baiknya kalau memang sudah ada riwayat seperti itu, ibu-ibu bunda tahu pernah ada riwayat seperti itu. Apalagi nih kalau misalnya waktu hamil yang pertama gitu, misalnya mau punya anak kedua, hamil pertamanya ternyata pernah ada riwayat hipertensi gitu ya waktu hamilan bahkan sampai sampai ke preeklamsi. Nah itu harus hati-hati, jadi harus dievaluasi apakah tekanan darahnya itu naiknya itu menetap gitu. Kalau menetap kan berarti harus minum obat tekanan darah dulu. Kalau minum tekanan darah, pastikan juga terkontrol. Jadi kalau sudah terkontrol, ya kalau memang ada rencana untuk hamil ya apa namanya risikonya lebih rendah. Tapi tetap dengan catatan harus meminum obat tekanan darahnya itu dengan teratur. Nah terus juga harus dilihat juga faktor-faktor yang lain karena faktor-faktor yang bisa menyebabkan tekanan darah itu tidak stabil atau tekanan darah tinggi kan banyak. Misalnya kegemukan, ya terus juga misalnya sebelumnya ada penyakit diabetes, ya itu juga bisa menyebabkan risiko untuk tekanan darah tingginya juga bisa lebih tinggi sehingga itu juga bisa menimbulkan komplikasi yang berat. Jadi hal-hal tersebut yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Ya, sebisa mungkin itu harus dikendalikan dulu, diketahui dulu, dikontrol dulu sebelum nanti ya merencanakan untuk kehamilan. Karena nanti kalau misalnya udah keburu hamil ya, terus tekanan darahnya belum terkontrol atau mungkin nanti punya ada riwayat gula atau berat badannya mungkin juga berlebih. Nah, itu risiko terjadi komplikasi akibat hipertensinya bisa lebih tinggi gitu. Oke, jadi faktor resikonya juga banyak sekali ya dok ya, obesitas, Ya. kalau misalkan sebelum-sebelumnya udah penyakit obesitas, DM. Nah dok, mungkin dokter bisa menjelaskan secara detail dok, gejala apa saja atau tanda-tanda hipertensi pada ibu hamil yang gampang diketahui gitu untuk ibu-ibu hamil di rumah dok. Selain tensinya tinggi ya dok ya. Oh ya, ya seperti tadi saya bilang hipertensi pada kehamilan itu yang berpotensi menyebabkan terjadi preeklamsi itu kan usia kehamilannya 20 minggu ke atas. Nah, itu harus diperhatikan misalnya gejala yang sering timbul misalnya sakit kepala. Ya kalau pusing-pusing sakit kepala, kurang tidur mungkin itu nggak terlalu gimana. Tapi kalau sakit kepalanya parah, bahkan sampai misalnya ada gangguan pandangan, misalnya pandangannya ada double ya atau blur gitu. Nah, itu mesti Iya, hati-hati, jangan-jangan sudah masuk di preeklamsi. Kemudian ada nyeri juga nyeri ulu hati gitu ya, seperti kayak sakit lambung tapi nyerinya berat gitu ya. iya, Terutama di ulu hati dan juga di sebelah kanan. Kemudian sampai ada mual muntah, terus kencingnya ada busanya gitu ya. Ternyata setelah waktu diperiksa kencingnya itu ternyata ada protein ya. Itu juga bisa jadi tanda sebagai hipertensi kehamilan yang berkomplikasi menjadi preeklamsi. Nah, yang lebih apa namanya yang lebih harus diwaspadai lagi kalau misalnya jumlah kencingnya jadi berkurang bahkan tuh sampai cairannya menumpuk di dalam badan sehingga menyebabkan sesak napas jadi ada penumpukan cairan di paru-paru lalu juga ada gangguan dari fungsi hatinya terus kalau kita cek darah tuh yang keping darah trombositnya turun nah itu juga apa namanya bisa jadi tanda bahaya gitu untuk preeklamsi. Ya tanda yang paling bahaya adalah kejang karena kan eklamsi kan kalau dari bahasa Latinnya itu sebenarnya istilahnya apa namanya kalau nggak salah tuh istilahnya apa kilat apa petir apa jadi maksudnya tiba-tiba gitu jadi kejang jadi yang kita takutkan itu adalah kejang jadi kalau sudah terjadi kejang namanya eklamsi nah kalau iya. jadi eklamsi wah itu komplikasinya udah yang paling berat dan itu bisa membahayakan ibu dan juga bisa membahayakan bayinya nah jadi itu yang paling berat tuh tanda gejala yang harus diwaspadai. Iya.
Oke, baik. Jadi sangat detail ya Bunda ya, udah dijawab sama dokter Jere. Nah dok, untuk ibu hamil dok, Ya. misalkan apakah wajib sih dok, Nancy sendiri di rumah itu dok, apa cukup 1 bulan sekali saat kontrol, atau di rumah tuh perlu jaga-jaga tensi nih, misalkan seminggu sekali atau sehari sekali, atau bagaimana ya dok ya? Ya, kalau sekarang ini kan alat untuk cek tekanan darah itu kan udah bagus. Bahkan Ya. kalau dulu kan memang tekanan darah itu harus dikerjakan sama orang lain karena kan nggak otomatis. Nah, kalau misalnya Bunda memang apa namanya mau ya memang secara rekomendasi ya lebih sering dicek tekanan darahnya ya akan lebih aman apalagi kalau lagi hamil. Ya coba dicek seminggu sekali, dilihat gitu ya. Kalau memang ada riwayat tekanan darah tinggi, maksudnya gini, jadi kalau memang udah ada riwayat atau memang tekanan darah sudah tinggi ya perlu dievaluasi lebih lebih apa namanya lebih dipantau lebih ketat. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, kalau juga nggak ada ya sesuailah sama dokter kebidanannya dilihat. Kalau misalnya memang sudah 20 minggu ke atas ya ada Iya. baiknya diperiksa lebih sering. Tapi kalau di bawah 20 minggu memang sebelumnya nggak pernah ada riwayat ya sampai dilihat kondisinya aja. Tapi sekarang ini kan untuk periksa alat itu kan tekanan darah kan udah lebih mudah dan itu juga gampang sekali didapat. Jadi kalau memang bisa beli ya dibeli aja kan tinggal dibeli terus nanti ditaruh di lengan. Itu juga bisa cepat gitu untuk memantau. Kalau misalnya tekanan darahnya tinggi kan kita bisa lebih aware lebih cepat sehingga mudah bisa kontrol misalnya ke dokter kebidanannya atau ke dokter misalnya dirujuk ke dokter penyakit dalam ya nanti supaya dievaluasi. Oke, Ya, ini ya dok ya, banyak tensi digital ya dok ya sekarang yang lebih betul. gampang ya, bisa dipakai di Ya, rumah buat ibu-ibu. Heeh. iya. Oke baik dok, ini sembari saya bacain pertanyaan dari yang udah masuk ya dok. Ya, ya. Dari Bunda Tami 29. Halo dok, dok makanan apa yang harus dihindari ibu hamil dan aktivitas apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya tekanan darah tinggi ketika hamil? Ya. Em, ya kalau memang makanan sih sebenarnya apa namanya ya makanan-makanan yang bisa memicu tekanan darah tinggi ya tentunya ya kalau memang ada riwayat tekanan darah tinggi ya sebelumnya makanan yang tinggi garam. Nah, itu kan harus dihindari. Jadi kayak makanan junk food, yang fast food seperti itu kan tinggi garam. Nah, Yang itu juga harus enak-enak ya dok. dihindari. Betul, yang enak-enak. Iya, jadi harus terkontrol lah kalau bisa makan yang biasa aja. Nggak harus yang rendah garam, karena kan itu juga nggak bagus juga kalau memang sedang lagi hamil. Ya, tapi yang cukup ya hindarilah makanan-makanan fast food yang tinggi garam seperti itu, karena itu juga bisa berpengaruh untuk tekanan darahnya. Kalau untuk olahraga sih sebenarnya nggak ada yang gimana gimana justru kan olahraga juga bagus gitu ya senam untuk kehamilan lalu juga olahraga yang memang aerobik sifatnya asalkan nggak bikin stres ya istilahnya gitu olahraga yang kompetitif dan tapi nggak mungkin juga kan ya lagi hamil terus olahraga main basket main bola gitu ngadu sama Oke, temennya kan kayaknya nggak ini juga disarankan berat kalau main ya basket gitu. olahraga yang biasa yang sewajarnya justru Mm-mm. direkomendasikan karena kan untuk Mm-mm. yang nggak hamil aja itu juga bagus untuk tekanan darah supaya tekanan darahnya stabil. Untuk ibu-ibu juga nggak masalah tentunya juga dengan memperhatikan aturannya seperti apa olahraga yang bagus gimana ya sebisa mungkin yang nggak bikin stres olahraga yang senam-senam seperti itu justru tuh bisa bagus supaya tekanan darahnya bisa stabil jadi juga bisa lebih sehat. Wah, ini nih dok, perlu digarisbawahin untuk bumil-bumil semua ya bunda ya. Kalau makanan juga, pokoknya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya dok ya. Kayak misalkan Iya, yang garam-garam, junk food yang berlebihan boleh, tapi gak usah terlalu banyak gitu loh bun, gitu. iya. Terus tetap kadang itu ibu hamil dok, mentang-mentang lagi hamil tuh mager dok, males gitu, males gerak gitu dok, males olahraga. Nah Justru ya jangan ya dok jangan ya. tuh. Ya, tetap harus olahraga bunda sesuai dengan Betul, porsinya gitu ya. betul, betul Oke, harus olahraga. baik. Dengerin tuh Bun, Dokter Jere sudah ngasih tahu ya Bunda ya. Oke dok, ini pertanyaan selanjutnya dok dari Bunda Amelia Tiana dari Bogor. Usia kandungan 20 minggu lagi ngerasain pusing, itu kenapa ya dok ya? Ya, tadi yang seperti saya bilang, kalau pusing-pusing biasa sih memang salah satu hal yang terjadi gitu ya. Namanya juga apa namanya janinnya juga pertumbuhannya ada, terus kan ya perutnya bertambah besar, terus pinggangnya juga mungkin sakit, terus apa namanya jaringan lunaknya juga maksudnya lebih meregang karena memang pada kehamilan itu menyebabkan orang jadi gampang kram juga kadang-kadang gampang jadi pusing terus jadi capek.
Nah, itu Mm-mm. makanya yang salah satu juga saya bilang ya untuk supaya stamina tetap terjaga, nggak gampang capek, memang olahraga tetap harus disarankan, senam kehamilan itu juga disarankan. Selama itu bukan pusing yang berat, ya mungkin bisa terkait sama tidurnya atau mungkin tidurnya nggak nyenyak, itu sih nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Ya kalau mau Mm-mm. sesekali minum obat, misalnya kayak minum paracetamol untuk mengurangi gejala bisa saja karena paracetamol kan aman. Tapi kalau memang pusingnya lebih banyak bertambah, terus malah sakit kepala yang berat, apalagi ada gangguan pandangan, nah itu jangan diabaikan, itu harus langsung ke dokter. Apalagi kalau misalnya ternyata setelah cek tensi, tensinya tinggi, wah itu berarti sudah masuk tuh ke jalan hipertensi dalam kehamilan, bahkan sudah mencapai di preeklamsi. Jadi harus cepat-cepat kontrol ke dokter ya. Oke, baik dok. Nah, ini ada pertanyaan juga dok. Dok, apa aja resiko pada ibu jika ibu hamil mengalami hipertensi? Ya, Bahaya nggak sih dok? Bahayanya apa sih dok? Apa? Bisa dijelaskan secara detail dok? Apa? ya. Tadi yang seperti saya jelaskan, apa namanya, bahannya itu bisa ke ibu dan juga ke janinnya. Karena Ya. kan apa namanya, kalau hipertensinya yang kronik, misalnya kalau sebelumnya misalnya udah pernah hipertensi, hipertensi yang kronik, karena kalau kronik apa, komplikasi yang akut sih sebenarnya nggak terlalu di apa namanya terjadi, tapi memang kan bisa mempengaruhi pertumbuhan janin. Nih yang harus diwaspadai itu kalau memang hipertensi kroniknya memang tercampur ada gabungan juga dengan hipertensi pada kehamilan sehingga menimbulkan preeklamsi atau bahkan yang sebelumnya gak hipertensi tahu-tahu hipertensinya terjadi pada usia kehamilan 20 bulan, 20 minggu ke atas. Nah, itu yang bahaya karena itu kan ada peningkatan tekanan darah yang akut. Nah, itu tadi seperti yang saya bilang itu bisa jadi pusing yang berat, nyeri kepala yang berat, pandangannya jadi kabur, terus kencingnya bisa sampai ada berbusa bahkan sampai berkurang. Lalu juga ada gangguan hati, ya. Hmm. Juga ada gangguan dalam pembentukan darah dan itu juga bisa bikin yang kita takutin sampai kejang. Nah, kalau sudah sampai kejang kan semua organ tubuh juga jadi terganggu, bahkan kondisi bisa sampai berat. Nah, itu juga bisa sampai mengancam nyawa. Jadi kalau sudah sampai kejang, nah itu udah mesti nggak ada cerita, mesti ketemu dokter, mesti dirawat, mesti dievaluasi karena itu bisa apa namanya bisa jadi berlanjut dan Mm-mm. ya bisa saja nanti bayinya ada ancaman ya mau nggak mau mungkin harus dilahirkan atau bagaimana. Nah, itu komplikasi yang paling berat. Jadi harus dilihat secara keseluruhan. Jangan nunggu sampai gejalanya jadi bertambah berat. Kalau misalnya amit-amit terjadi seperti itu, apalagi tekanan darah tinggi, ya harus segera kontrol supaya itu semua dipantau dan dievaluasi. Oke, baik. Jadi banyak ya Bunda ya resikonya kalau misalkan ibu hamil itu mengalami hipertensi. Untuk ibu hamil kan Ya, tadi dokter jelasin udah sampai preeklamsia, kejang, gangguan hati, gangguan pembekuan darah. Nah, kalau untuk janin mungkin lebih kelahiran prematur gitu ya dok ya, bisa ya iya, dok ya. iya. Mm-mm. Sampai-sampai lahir prematur juga pertumbuhannya jadi terganggu dan ya bisa ada cacat tertentu yang bisa dialami kalau misalnya tekanan darahnya nggak dikontrol dengan baik. Makanya itu juga harus jadi perhatian gitu. Jangan sampai ya kita nggak mengontrol tekanan darahnya atau kita cepet-cepet nggak kontrol ke dokter ya nanti juga nggak bagus buat janinnya gitu. Oke, baik. Dok, kalau misalkan kehamilan pertama punya riwayat apa namanya hipertensi pada kehamilan, apakah kehamilan kedua itu juga berpeluang terjadinya hipertensi pada kehamilan juga, dok? Betul. Jadi sekali orang itu sudah terkena hipertensi pada kehamilan, risiko untuk mengalami hal tersebut pada kehamilan berikutnya akan lebih tinggi. Jadi ya tapi seperti yang saya bilang, hamil itu hak semua orang. Jadi kalau memang sudah pernah ada warning seperti itu, ya harus lebih hati-hati. Tentunya makanya harus direncanakan dengan baik, gitu ya. Jangan sampai nanti nggak direncanakan dengan baik, tahu-tahu hamil, terus nggak terencana, nanti tekanan darahnya tahu-tahu naik, ya itu risikonya jauh lebih tinggi. Ya mungkin kan bisa direncanakan, didiskusikan juga sama suaminya. Nanti juga mungkin apa mungkin dijarakin apa gimana, tunggu anaknya yang sebelumnya gede dulu kan itu kan apa namanya untuk membesarkan anak kan juga butuh waktu nanti juga stres juga itu juga berpengaruh sama tekanan darah. Nah, jadi kalau misalnya Hmm. itu semua sudah terkendali terkontrol kalau memang mau hamil ya asalkan tahu memang karena sebelumnya sudah pernah ada hipertensi pada kehamilan risiko mengalami hal tersebut pada kehamilan kedua akan lebih tinggi. Jadi didiskusikan dengan baik dan direncanakan dengan baik supaya nanti juga nggak terjadi lah kira-kira seperti itu.
Oke, baik. Jadi harus benar-benar direncanakan dengan baik ya dok antara suami Ya, dan istri. Gak main ngegas aja bapaknya nih, bapak-bapak ya. betul. Jadi kalau bunda-bundanya dulu udah punya riwayat hipertensi, ini harus anak kedua juga harus benar-benar diperhatikan demi keamanan bunda dan janinnya.